Halo, selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Mario. Iya, gimana Bu kabarnya? Sehat meskipun situasinya kali ini sangat berbeda dengan biasanya. Iya, Ibu Tuti, terima kasih nih atas kesediaan Ibu berpartisipasi dalam acara opini.id sore ini. Nah, kita Iya, akan sama-sama. berkampanye sedikit. Ya, mengenai peran orang tua nih Bu, peran orang tua dan guru dalam mendampingi siswa selama belajar di rumah selama masa sulit pandemik ini. Iya, Gitu. boleh. Nah, Ibu, kalau menurut Ibu Tuti ya, bagaimana menurut pendapat Ibu terkait dengan mewabahnya COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Iya, kalau kita Mungkin bicara khususnya tentang di sekolah COVID-19, Ibu. oke, baik. Kalau tentang wabah COVID ini, menurut kita semua, ini menyangkut seluruh aspek ya, dampaknya menyangkut seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan, tidak hanya Indonesia saja, bahkan kita tahu semua sampai dunia. Nah, apalagi dalam bidang pendidikan, tentu ini sangat berpengaruh sekali terjadi perubahan yang sangat pokok ya, yang semula pembelajaran itu tatap muka bertemu antara guru dengan siswa di sekolah. Nah, sekarang mereka guru-guru maupun para siswa tetap di rumah dan mereka melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Begitu. Jadi tentu saja ini sangat berbeda sekali. Iya, Begitu Mario. iya. Nah, Bu, ada nggak strategi khusus yang diterapkan oleh pihak sekolah? Misalnya, bagaimana sih cara guru-guru ini memonitor anak-anaknya selama berada di rumah gitu, Bu? Ya, boleh. Kalau boleh saya sedikit cerita ya, itu kan kejadian persisnya kita mulai belajar dan bekerja di rumah itu mulai tanggal 16 Maret. Ya, waktu itu ada himbauan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional Pak Nadiem bahwa anak-anak harus belajar dari rumah. Kemudian tanggal 16 Maret itu sebenarnya ini cerita pengalaman sekolah Mater Dei ya, SMA Mater Dei. Waktu itu kami sudah mempersiapkan untuk mengadakan ujian sekolah atau sekarang disebut istilahnya ujian satuan pendidikan USP. Waktu itu kita guru-guru sudah menyiapkan untuk yang materi ujian nasional itu berbasis komputer, 3 lab sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang sisanya berbasis kertas, ruangan 7 ruangan juga sudah kita siapkan. Tiba-tiba waktu itu hari Sabtu sudah beredar surat dari Bapak Mendiknas bahwa anak-anak tidak boleh masuk sekolah tapi harus belajar dari rumah. Kemudian hari Minggu kita keluarkan surat edaran bersama dari TK, SD, SMP, SMA Mater Dei. Nah, otomatis ini juga membuat kita semua, kami para guru harus berpikir bagaimana merubah segala sesuatu yang secara mendadak dari yang semula sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Nah, Iya. itu akhirnya kami pun berproses bagaimana melakukan pembelajaran untuk anak-anak baik kelas 10, 11 maupun 12 waktu itu. Otomatis ujian cancel. Jadi batal tidak bisa dilakukan mulai tanggal 16 itu. Kemudian kami berunding untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti yang dipesankan atau dihimbau oleh Bapak Mendiknas, kemudian juga diteguhkan lagi oleh surat edaran dari provinsi, Bapak Gubernur maupun juga Kepala Dinas PLT ya, Provinsi Banten. Nah, akhirnya kita sepakati untuk mencari cara bagaimana untuk belajar jarak jauh atau daring ini. Begitu Mario yang bisa saya sampaikan. Dan kami mensiasati gimana, Bu? Ya, saya tambah ya. Kebetulan kami kan memang sudah ada media yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kami memiliki aplikasi IMSIS yang sudah kami gunakan ya 3 tahun ini ya. Nah, melalui pertama yang dipakai guru-guru adalah menggunakan aplikasi IMSIS ini. Jadi guru-guru yang semula jarang menggunakan konten dalam IMSIS untuk memasukkan bahan ajar, memasukkan PowerPoint, dan lain-lain catatan lainnya dalam IMSIS ini, awalnya nggak bisa Mario, tentu saja guru-guru mengalami kesulitan awalnya. Namun
beberapa guru sudah bisa menggunakan media ini, dan beberapa guru yang bisa ini akhirnya tutorial untuk kita semua, sehingga guru-guru yang semula tidak bisa, guru-guru menjadi bisa. Itu untuk yang bahan ajar. Kemudian kalau untuk yang latihan-latihan, karena anak-anak kelas 12 itu seminggu itu kita batalkan atau kita tunda ujiannya, maka anak-anak selama seminggu itu kita berikan latihan soal-soal ujian menggunakan Kuiper ataupun quizzes. Jadi soal-soal bisa diambilkan dari media-media yang ada di internet. Begitu, Mario. Iya, Bu. Tapi gini, Bu, terkadang kan ada yang orang tua yang belum begitu maksudnya familiar dengan teknologi kayak gitu. Nah, itu strateginya gimana, Bu? Kalau untuk anak-anak SMA mungkin sangat berbeda dengan anak-anak yang tingkat dasar ya. Kalau anak-anak tingkat dasar khususnya untuk SD itu bisa dikatakan 70-100% pembelajaran anak-anak SD itu masih sangat tergantung pada orang tua. Tetapi kalau untuk anak-anak yang sudah SMA, itu rata-rata anak-anak sendiri kan sudah canggih-canggih ya penguasaan IT-nya ya. Mereka sudah sangat lancar, sudah sangat fasih. Begitu. Jadi untuk orang tua itu, kalau untuk kami lebih pada pendampingan bagaimana mengingatkan anak-anaknya bahwa memang sungguh-sungguh dia belajar begitu. Nah, terlebih untuk yang kelas 12 itu bagi kami mengadakan ujian sekolah secara online itu sesuatu yang tidak bisa artinya sebelumnya kita tidak memikirkan sama sekali. Beberapa guru tim IT kami coba gimana memungkinkan atau tidak kalau kita USP secara online. Oh, memungkinkan, Bu, langsung kita bangun. Ada juga alumni yang terlibat untuk membantu memikirkan hal ini dan akhirnya terwujud meskipun namanya juga hal baru. Hari pertama, kedua itu kami memang kacau ya, artinya kacau. 148 anak tidak bisa masuk sekaligus, kemudian dibagi dalam beberapa sesi. Harusnya jadwalnya 2 mata pelajaran, hari itu hanya bisa terlaksana 1 begitu. Dan linknya yang selalu kita gunakan untuk komunikasi memang melalui grup WhatsApp-nya orang tua. Iya, gitu. Ini kalau zaman saya dulu sekolah, kalau kelulusan itu coret-coret, Bu ya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Nggak boleh. Nggak boleh coret-coret. Udah lama, zaman Mario nggak boleh kali. Ngumpet-ngumpet, Bu, ngumpet-ngumpet. Ibu Tuti, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Oja Mantra, Bu. Nah, jadi pertanyaannya begini, Bu. Kalau sekolah anak saya itu belum pakai sistem belajar online. Nah, apakah saya bisa minta sekolah untuk bikin? Nah, itu gimana, Bu? Kalau masalah pembelajaran jarak jauh, ini sampai saat ini ya, ini memang sulit untuk diterapkan secara nasional, apalagi untuk daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan. Kita bersyukur di daerah sini, meskipun memang belum seluruh daerah, belum seluruh wilayah itu sinyalnya bagus ya, kita bersyukur karena masih mendapatkan fasilitas internet, banyak provider yang ada di sekitar kita. Sedangkan kalau untuk di daerah, itu layanan untuk internet sulit sekali, tetapi menurut saya, ini orang tua masih bisa melakukan komunikasi pembelajaran untuk putra-putrinya, itu bisa melalui WhatsApp, ya, karena WA itu sudah sangat familiar di kalangan masyarakat dari bawah sampai atas ya. Saya rasa melalui WA bisa difoto ya, ini materi pembelajarannya, kalau ada pertanyaan atau bisa video call, nah itu masih bisa dilakukan. Jadi melalui WA ya, Bu ya, grup WA ya, Bu ya? Iya, melalui grup WA yang umum orang tua kan WA ya, kalau anak-anak melalui Line gitu ya. Mungkin bisa melalui dua sarana itu, WA atau Line ya. Itu. Bu Tuti, kalau menurut pengalaman Bu Tuti ya, atau pengamatan Ibu Tuti, sebenarnya apa saja sih yang menjadi kendala ketika Ibu menerapkan strategi tersebut? Awalnya, kendala awal ya, kalau kendala awal untuk para guru, tentu karena ini hal baru, pokoknya ya harus belajar dan belajar, ya. Terutama memang belum semua guru awalnya. Namun sekarang sudah semua guru kita menguasai
model pembelajaran secara online ini mereka sudah menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada. Kita tentu saja memang mencari yang ditawarkan secara gratis begitu ya, meskipun kuota tidak bisa gratis ya. Nah, misalnya kalau untuk kita menggunakan Zoom misalnya ya. Kemudian kalau untuk bahan ajar itu bisa dimasukkan melalui IMSIS seperti yang tadi saya katakan. IMSIS ini sangat lengkap sekali aplikasi ini. Jadi tugasnya anak-anak pun bisa diupload di situ. Nah, awalnya kesulitan anak-anak yang awal juga sama mengupload tugasnya melalui IMSIS ini. Nah, awalnya mengupload melalui IMSIS susah. Akhirnya yang belum bisa ngupload ya sudah di email saja begitu. Jadi email ke gurunya. Kemudian sekarang sudah lancar. Ini sudah 3 minggu sudah tidak ada masalah ya. Untuk anak SMA, saya rasa ini memang jauh lebih mudah dibandingkan yang anak-anak kecil. Tapi kalau program IMSIS itu sendiri, apakah semua sekolah itu sudah memilikinya atau baru sekolah ibu aja? Kalau IMSIS ini kebetulan yang menggunakan memang beberapa sekolah. Kalau untuk Mater D, SMP, dan SMA sudah menggunakan. Kemudian di SD itu sejenis IMSIS juga namanya Sinkos. Itu tergantung, tetapi zaman sekarang sebagian besar sekolah kalau yang sudah ada di perkotaan, mereka masing-masing sudah memiliki sistem manajemen online sendiri-sendiri, namanya yang berbeda-beda, tetapi kurang lebih fungsinya hampir sama. Ya. Bu Tuti, ada lagi pertanyaan Bu dari Made Kanti. Kalau sistem learn from home masih lanjut sampai Juni, kira-kira bagaimana sistem ujiannya, Bu? Kalau ujian kita sudah ujian ya, Dek ya. Jadi USP sudah selesai. Guru-guru sekarang sedang proses untuk mengoreksi dan pengolahan nilai. Sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri bahwa UN sudah dihapuskan berdasarkan edaran Bapak Menteri nomor 4 tahun 2020, sudah batal UN. Angkatan ini angkatan pertama yang tidak ada nilai UN-nya, begitu ya, karena kondisi COVID ini. Nah, kemudian di situ Bapak Menteri sudah memberikan juga arahan beberapa alternatif untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan itu, kalau boleh sedikit saya singgung tentang kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu dulu bahwa siswa harus menyelesaikan seluruh pembelajaran. Ini tentu dibuktikan dengan nilai rapot yang lengkap. Kemudian nilai sikap siswa, nilai sikapnya minimal B, baik minimal. Kemudian yang ketiga itu nilai ujian sekolah itu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kriteria nilai berapa yang dianggap lulus dari ujian sekolah. Kemudian yang keempat itu mengikuti ujian nasional. Nah, syarat yang keempat itu yang tidak ada. Nah, sedangkan kalau rapot, kan rata-rata sudah punya ya. Nah, sekarang tinggal tergantung USP-nya. Kalau sekolah yang sudah melaksanakan tidak ada masalah. Untuk sekolah yang belum melaksanakan, maka itu bisa diambil dari nilai rata-rata rapot yang terakhir. Ya, dari semester, kalau SMA ya berarti dari semester 5, begitu. Itu bisa, atau dengan penugasan portofolio, atau penugasan yang bentuknya yang lain, sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Bapak Menteri kita. Ya, jadi banyak fleksibilitas yang sudah dilakukan ya Bu ya, karena pandemik ini ya Bu ya. Iya, benar sekali, tetapi yang inti yang pokok adalah apapun kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, kita tidak boleh keluar dari jalur yang diberikan pemerintah. Menambah boleh, tetapi mengurangi tidak. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa kriteria kelulusan ataupun nanti kenaikan kami memang belum memikirkan kriteria setelah ada pandemik ini, tetapi kelulusan kriteria ini harus disepakati dalam rapat Dewan Guru, begitu, harus ditetapkan dalam rapat Dewan Guru seperti yang kami lakukan, karena ada perubahan UN batal tidak menjadi unsur dalam kelulusan, maka kami pun harus melaksanakan rapat meeting dengan online juga, dengan Zoom waktu itu ya. Gitu. Iya. Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Pertanyaan berikutnya dari Maureen Artajaya. Nah, dari Maureen Artajaya, pertanyaannya begini Bu. Bagaimana sih cara mengatur waktu? Sementara kan anak belajar di rumah nih, ya kan? Nah, kemudian orang tua juga bekerja di rumah.
Nah, kadang-kadang mereka ini bentrok nih, Bu. Anak belajar, orang tua juga bekerja. Nah, ini gimana nih, Bu, cara mensiasatinya nih, Bu? Iya, ini yang dikatakan Mario benar banget, pertanyaan dari penanya itu betul sekali. Dan itu kami alami sungguh ya. Eh, Bahkan itu pada saat USP pernah ada pengalaman begini, karena laptop hanya anaknya harus USP ujian, kemudian orang tua juga harus segera ikut meeting. Nah, akhirnya meetingnya dengan dinas. Nah, itu meetingnya dengan dinas, ya mau tidak mau kami yang harus memahami. Oke, kalau gitu biarkan sekarang wah. lu nanti ujiannya diberikan susulan. Nah, seperti itu. Kita nggak boleh ngotot gitu. Wah, komputer harus sekian. Bahkan seperti yang sekarang pembelajaran terjadi di kelas 10-11, terkadang laptop cuma satu, punya anak 3, semuanya punya tugas yang harus dari semua laptop punya penggunaan. ini ya. Ya mau tidak mau kita guru harus fleksibel juga. Kita tidak boleh mematok waktunya harus jam sekian. Awalnya kita maunya seperti itu, tetapi dalam kenyataannya ternyata di lapangan ada beberapa kendala ya kita harus memahami dengan bijak. Begitu. Jadi ya apa ya, mesti ada masing-masing bisa saling memahami, Bu ya, dari orang tuanya pun juga harus bisa memahami kebutuhan anak. Nah, dari sekolah pun juga ikut memahami gitu ya. Betul ya. Harus memahami, harus mengerti. Yang penting kalau bagi kami ada komunikasi yang jelas. Kalau orang tua mengkomunikasikan baik melalui wali kelas, kemudian wali kelas mengkomunikasikan dengan baik kepada guru bidang studi, pasti akan ada solusi. Itu. Ibu, ada pertanyaan lagi, Bu. Sepertinya banyak pertanyaan nih, Bu. Dari Miss Wi. Nah, apa sih pandangan Ibu nih jika ada beberapa sekolah yang memberikan diskon uang SPP? Wah, ini diskon uang SPP saya juga baru dengar nih, diskon uang SPP. Gimana, Bu, menurut pendapat Ibu? Kalau tentang hal ini ya, saya juga baru dengar sekarang, sama seperti Mario. Diskon SPP yang dimaksud itu, menurut saya ini kasus per sekolah ya. Jadi tergantung kasusnya, yang tahu persis adalah sekolahnya. Jadi pandangan saya melihat kembali lagi kepada sekolahnya. Ya, begitu. Karena kondisinya berbeda. Menurut Ibu sendiri? Kalau ya itu menurut saya ya kembali lagi kepada masing-masing kebijakan sekolah, masing-masing kebijakan yayasan. Iya, kebijakan sekolah, kebijakan yayasan. Dan tentu harus melihat kasus per kasusnya ya. Begitu. Iya. Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih, peran orang tua dan guru dalam mendampingi murid selama belajar di rumah itu seperti apa sih, Bu, pentingnya, Bu? Karena kan begini, Bu, saya ambil contoh kasus begini ya, kenakalan remaja misalnya, dia berasal dari keluarga yang broken home, seperti itu. Nah, kemudian karena pandemik ini, akhirnya mengharuskan anak belajar di rumah kemudian bersama keluarga. Nah, padahal keluarganya itu keluarga yang bahasanya istilahnya toxic relation lah di situ. Iya. Kan? Nah, akhirnya kan potensi itu kan menjadi lebih tuh. Nah, bagaimana nih peran orang tua atau peran guru lah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya. Peran orang tua tentu sangat penting sekali ya. Meskipun SMA itu sudah besar, tetap orang tua mendampingi, mengingatkan dan memberi dorongan, memberi motivasi agar anak-anak sungguh belajar. Saya ambil contoh beberapa laporan dari teman-teman guru saya. Apa yang menjadi kendala? Di antaranya yang diungkapkan adalah, terutama yang jam pelajaran jam pertama, karena pagi-pagi kan guru-guru tetap harus mengisi presensi sebelum jam 7. Kemudian menyiapkan materi belajar, mulai rame di grup guru wali kelas itu ya. Oh, ini tugasnya kelas 10 IPA, ini, dan seterusnya. Nah, kemudian kita share kepada orang tua. Itu ada beberapa anak yang memang yang kebiasaan di sekolah itu suka terlambat, ternyata memang bangunnya pun telat.
sehingga mengikuti pembelajarannya pun telat. Nah, ini memang untuk mengatasi seperti yang dikatakan Mario, untuk anak-anak yang dari rata-rata memang beberapa, maaf kata ya, beberapa ya mungkin memang karena bermasalah di rumah sehingga sulit untuk bangun ya. Saya katakan memang tidak semuanya, tapi itu beberapa karena memang ada kasus masalah di rumah begitu. Dan terkadang ada yang lapor juga orang tua anaknya dibangunkan marah-marah seperti itu. Harusnya sudah SMA kan tidak harus seperti itu, tetapi itu yang terjadi meskipun ini hanya beberapa anak ya. Jadi ya semoga dengan keberadaan anak dan anggota keluarga sekarang semua di rumah, semoga relasi antara masing-masing orang tua, ayah ibunya, papa mamanya dengan anaknya ini kita harapkan juga membaik ya, begitu. Ya, jadi karena pandemik ini sebenarnya ada nilai, ada hikmahnya juga ya Bu ya. Iya. Jadi orang tua jadi belajar bagaimana meningkatkan hubungan dengan anak, ya kan, mendampingi anak seperti itu ya. Nah, ya, Ibu, benar sekali. apa pesan yang ingin Ibu sampaikan Bu untuk memotivasi para siswa, kemudian orang tua dan guru dalam menghadapi masa-masa sulit ini? Oh iya, Mario, sebelum saya sampai di pertanyaanmu yang berikutnya, tadi ada satu yang belum saya jawab, bagaimana peran guru gitu ya. Nah, peran guru dalam PJJ, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini sangat penting sekali. Guru-guru itu luar biasa. Mereka mempersiapkan materi pembelajaran itu lebih daripada kalau mengajar tatap muka, kalau Mario mau tahu ya. Jadi malam mereka harus mempersiapkan besok harus bagaimana, itu beberapa hari sebelumnya sudah dipersiapkan. Apalagi yang menggunakan meeting, itu harus diatur jadwal sedemikian rupa, supaya tidak bentrok antara guru satu dengan yang lain di kelas yang sama. Nah, ini diatur sedemikian rupa, ada penjadwalannya yang diatur oleh tim kurikulum. Kemudian, guru sehari sebelumnya harus memberikan ID-nya. Oh, besok saya meeting menggunakan ID-nya ini gitu, setengah jam meeting, kemudian break dulu setengah jam, kemudian mungkin tanya jawab, baru nanti ketemu pertemuan berikutnya itu dengan penugasan atau mungkin ulangan. Jadi persiapan Bapak Ibu guru ini sekarang menjadi luar biasa. Tidak hanya persiapannya, setelah pembelajaran pun ada semacam tagihan yang harus diberikan kepada anak-anak, sejauh mana anak-anak itu berproses di dalam pembelajaran. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri juga, Pak Nadiem, bahwa diharapkan anak-anak ini mengalami pembelajaran yang bermakna, meskipun beliau juga tidak menuntut pencapaian 100% kurikulum ya. Namun diharapkan memang pembelajaran sekarang ini kontekstual begitu. Nah, maka guru-guru berusaha untuk mencari metode variasi pembelajaran yang sangat variatif supaya anak-anak tidak bosan. Ya, macam-macam hal yang dilakukan, bahkan sekarang juga ada kampanye tentang bagaimana menjaga kesehatan, dan ini sungguh dilakukan juga oleh guru-guru kita. Ya, anak-anak membuat poster-poster yang sangat menarik, kemudian juga membuat itu menarik tuh. Iya, semacam itu. Nanti ada baru poster, nanti ada TikTok atau seterusnya. Intinya adalah mengajak, ayo kita para pelajar untuk jaga diri dan juga menjaga kesehatan dan tetap di rumah, tetap menggunakan masker seperti itu. Ya, itu. Iya, wah, saya senang sekali nih kita bisa belajar banyak dari Ibu nih, Bu ya. Sama, saya juga belajar. Nah, teman-teman, tentunya kita semakin menambah wawasan kita. Yang pertama, bahwa orang tua merupakan faktor penting yang dalam hal mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Nah, kemudian banyak hal yang memang harus dipersiapkan, juga terjadi tadi seperti kendala-kendala yang disampaikan, juga harus ada komunikasi antara pihak keluarga, orang tua khususnya dengan pihak sekolah, supaya segala macam masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik. Itu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Teman-teman, kita sepertinya sudah sampai di batas acara. Nah, mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari bincang-bincang ini. Semoga
apa yang kita bicarakan juga bisa menginspirasi ya Bu ya, menginspirasi banyak orang supaya tetap memperhatikan pendidikan dan karakter apapun yang terjadi. Iya, boleh pesan sebelum berakhir untuk orang tua boleh, ya? Bu, boleh. Iya. Saya pesan untuk Bapak Ibu orang tua, terima kasih banyak untuk pendampingannya. Pokoknya tetap sabar, dan jika ada masalah, ada kesulitan, komunikasikan dengan para guru, wali kelas atau guru bidang studi, pasti akan ada solusinya. Terutama untuk orang tua yang mendampingi putra-putrinya yang masih kecil, jangan pernah lelah, tetap sabar, jangan sampai anak-anak kita menjadi sasaran untuk diomeli atau dimarahi. Tidak boleh terjadi, ya. Kemudian pesan juga untuk teman-teman guru, tetap semangat. Mari kita makin kreatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih bermutu lagi dan bermutu terus belajar, jangan pernah menyerah. Kemudian juga pesan untuk anak-anak, anak-anak tetap di rumah, jaga diri baik-baik dan belajar sungguh-sungguh apa yang menjadi arahan para guru, ikuti dengan baik dan usahakan supaya mengikuti setiap waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena setiap waktu itu sangat berharga. Jadwal memang dibuat berbeda dengan jadwal harian di sekolah, maka waktu ketemu dengan para guru itu sangat terbatas. Gunakan dengan baik, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Nah, itu. Dan jangan lupa senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua bisa berjumpa dalam pembelajaran di sekolah sebagaimana mestinya. Para guru sudah sangat rindu dengan anak-anak, ya. Semoga wabah ini segera berlalu. Terima kasih Mario. Ibu Tuti, terima kasih banget Ibu untuk kesediaannya sore ini udah bincang-bincang bersama kami. Oh ya, untuk besok saya juga masih ada narasumber lain yang juga hebat pastinya, punya dan bisa berbagi bersama kita. Besok saya akan berbincang mengenai masih COVID-19 juga, tapi kita akan membahas dari aspek kesehatan. Nah, besok akan ada narasumber bersama saya, itu Dr. Christian Silman. Tetap jam 5 sore kita besok bertemu di igliveopini.id. Oke, kalau gitu sampai bertemu semuanya. Terima kasih Bu Tuti, semoga Ibu selalu sehat ya Bu ya. Amin, Mario juga selalu sehat. Terima kasih, salam untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Amin.